Balik lagi di video yang berikutnya tentang minggu kedua. Oh, sorry, bukan minggu kedua. Minggu ke-10 sesi kedua gitu ya, di video yang kedua. Oke, di video yang kedua ini kita akan belajar mengenai objek initializer atau nanti cara membuat objek gitu ya. Ada beberapa cara menginisialisasi sebuah objek dari sebuah kelas dan nanti ada object collection. Jadi nanti objek-objek itu bisa di collection gitu ya. Kemudian ada extension class. Oke, langsung buat ini ya. Kalian klik kanan di sini, biasa ya, udah biasa. Kemudian add new project. Nah, pilih yang console app, kemudian next, kemudian pilih ketikkan namanya terserah kalian, misalkan objek initializer. Oke, oke langsung saja kita buat programnya. Kita menggunakan mesin system di sini. Kemudian kita menggunakan oke. Kemudian kita langsung buat kelas programnya aja, misalkan kelas program. Kemudian kita buat metode utamanya static void. Sebelum di sini, ini kan belajar tentang object initialization, bagaimana cara menginisialisasi objek di dalam C# atau di dalam net nanti gitu ya. Nah, berarti di sini kita butuh yang namanya kelas dulu. Berarti kita buat kelasnya dulu di sini, public kelas misalkan produk gitu ya. Kemudian di sini isinya parameternya kita buat public semua, misalkan string, kemudian ada ID produk, kemudian ada nama produk gitu ya. Kemudian ada harganya tentunya, public. Kalau harga berarti bisa double, bisa integer gitu ya. Bisa float juga, bisa misalkan tipenya adalah double, misalkan harga unit. Kemudian kita buat yang namanya metode lagi, misalkan ini namanya konstruktornya, misalkan konstruktor produk gitu ya. Ininya enggak hijau gitu ya, bagian sininya biar bisa lebih rapih kayak gini. Kemudian kita buat metode untuk override-nya, misalkan public override string gitu ya, string to string. Untuk menampilkannya kita buat metode yang di sini, misalkan return string dot format, kita buat formatnya ke string misalkan. Kemudian isinya adalah ID produk, kita buat nanti isinya adalah mengisi yang di sini ID produknya. Kemudian kita enter gitu ya dengan ini /n, kemudian nama produk, isinya adalah nanti di-assign kemana gitu ya, tergantung. Kemudian ada harga unit, isinya adalah nanti kita assign gitu ya. Oke, kemudian di sini kita buat di sini untuk mengasainnya tadi, untuk menggantikan nilai yang di sini ya, kita gunakan ID produk, kemudian nama produk, dan satunya lagi harga unit. Oke, udah beres. Nah, ini adalah sebuah kelas ya, sebuah kelas untuk menampilkan itu. Untuk public override ini adalah metode yang returnkan sebuah string ya, yaitu di sini ID product gitu ya. Di sini nilainya itu nanti hasilnya ID product ini di sini tampil yang tidak ke sini gitu ya, intinya kayak gitu, dan seterusnya. Kayak udah belajar ini nggak perlu saya jelaskan lagi gitu ya, karena sesuatu yang mubazir nanti dijelaskan berulang kali. Oke, langsung saja cara menginisialisasi objek itu ada berbagai cara gitu ya, kalian udah tahu juga. Di sini misalkan di sini yang cara biasa gitu ya, produk sama dengan produk, kemudian menggunakan kata kunci new gitu ya, produk. Jadi ini adalah sebuah objek ya, sebuah objek yang bernama produk gitu ya. Yang produk ini menginisialisasi kelas dari kelas produk ya. Berarti produk ini kan merupakan objek dari kelas produk yang ini. Berarti produk yang tulisannya kecil semua ini mewarisi sifat-sifat yang ada di sini. Metode dan sifat-sifat parameternya udah ada semua. Berarti kita bisa
yang namanya panggil gitu ya. Misalkan produk.id produk gitu ya, id produknya itu kan tadi bertipe string ya, berarti di sini misalkan 1 2 3 4 gitu ya, string, kemudian bisa panggil produk dot nama gitu, nama produk, misalkan nama produknya di latihan di sesi teori kemarin kalau nggak salah namanya eco produk gitu ya, bukan eco produk, kalau nggak salah eco sport. Kemudian bisa panggil juga harga unitnya ya, produk dot harga unit tadi double gitu ya, misalkan 250.000, nah gitu. Jadi kayak gini doang. Nah ini yang namanya menginisialisasi objek. Tapi untuk menginisialisasi objek itu caranya bukan kayak gini aja, tapi ada cara lain gitu ya. Misalkan untuk ditampilkan dulu ya, biar tahu bedanya. Misalkan di sini console.writeline gitu ya, produk gitu ya. Kemudian console.writeline biar ada enter ya. Oke, kayak gini ya. Ini salah satu caranya. Ada cara lain untuk menginisialisasi objek gitu ya. Cara lain ada yang kalian juga udah belajar gitu ya, misalkan file produk gitu ya, products, misalkan new produk. Nah, di sini langsung gitu, langsung isinya kayak gini. Kalian juga udah belajar variabel ini gunanya buat apa, nggak perlu saya jelasin lagi. Ini juga nggak perlu saya jelasin lagi. Jadi ada dua cara di sini yang di contoh ini. Misalkan, jadi ketika menginisialisasi objek yang seperti ini, langsung ini kan langsung si produk ini juga merupakan objek dari kelas namanya produk. Nah, berarti mewarisi sifat-sifat dan metode yang ada di kelas produk ya. Berarti langsung bisa dipanggil tuh, langsung diisi kalau menggunakan cara yang seperti ini, langsung isi gitu ya. Nggak perlu panggil products.id produk, nggak, langsung id produk sama dengan apa gitu ya. Bisa kayak gini, misalkan 1 2 3 4 juga, atau beda ya, 5 tambah 5 lah biar beda gitu ya. Kemudian nama produknya misalkan di latihan sesi satu kemarin apa ya, Eco Sport Platinum kalau nggak salah, Eco Sport Platinum. Kemudian harga unitnya bisa langsung di assign gitu ya, misalkan harga unitnya lebih mahal ya, 400.000 misalkan. Ini udah jadi nih. Jangan kita tampilkan juga sama, misalkan console.writeline.products gitu ya, console.writeline. Nah, jadi ini adalah sebuah cara menginisialisasi objek dengan dua cara, yaitu cara yang pertama seperti ini dan cara yang kedua adalah seperti ini. Intinya seperti itu. Kalau kita run gitu ya, misalkan di sini kita run object initialization, nanti hasilnya ya seperti yang kita programkan di sini. Bentar, kita coba share gitu ya. Hasilnya harusnya nanti kalian seperti ini ya. Ada ID produknya itu 1 2 3 4, nama produknya spot, harganya 40. Kemudian yang kedua itu yang inisiasi objek yang kedua adalah ID produknya 1 2 3 4 5, nama produknya EcoSpot Platinum dan harga unitnya 400.000. Oke. Mungkin itu sekilas tentang objek initializer. Kemudian bahasan kedua, kita objek itu bisa di collection gitu ya. Bisa di collection. Ini kan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Sorry. Ini kan sendiri-sendiri ya. Yang ini kayak sendiri-sendiri, ini bisa di collection gitu ya. Bisa di collection. Misalnya seperti apa? Oke, langsung kita buat di sini. Misalkan kita buat lagi, misalkan langsung gitu ya, var products gitu ya, sama dengan kita buat collection-nya, new list dari mana? Listnya itu berisi kelasnya gitu ya, produk ini. Nah, jadi si ini nggak apa-apa merah dulu ya, kalau misalnya ada yang merah, abaikan dulu. Jadi di sini produk ini adalah merupakan objek dari kelas produk, tapi di sini di collection list gitu ya. Ada collection list di sini, berarti kita bisa ngebuat list-listnya, Misalkan di sini kita buat listnya, misalkan di sini kita copy paste di sini ya, kita rapiin gitu ya. Harapin di sini, kemudian jadi langsung nih di sini langsung apa namanya, new produknya, misalkan di sini new produk gitu ya. Kemudian isinya apa, langsung isinya misalkan bisa kayak gini, kita paste di sini, cut di sini, kemudian kita rapihin, langsung diisi. Oke,
ini, dan gini. Koma. Oke. Oke. Nah, ini salah satu contoh apa namanya? Produk. Misalkan di sini adalah produk ini kan merupakan sebuah objek dari produk di sini. Nah, ini karena produk ini udah di-assign ke dalam sebuah produk gitu ya, objek kelas dari produk, di sini langsung bisa dibuat tuh new produk di sini, new produk di sini. Isinya apa? Ini seperti itu. Oke, ini harusnya koma cuy. Oke. Sebenarnya bisa juga nih. Yang kedua kita namain new produk yang di sini. Nah, biar rapi dikit. Nah, udah jadinya. Oke, udah jadi. Ini juga harusnya ada yang namanya. Oke, jadi di sini untuk membuat sebuah objek di collection, object collection. Jadi object collection itu merupakan objek yang berisi objek-objek ya, berisi objek-objek. Intinya seperti itu. Jadi di sini hanya membuat satu seperti ini, satu objek gitu, satu objek produk dari kelas produk, kita bisa mengisinya banyak gitu, bisa mengisinya banyak gitu. Ini lebih simpel lagi gitu ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah isian yang banyak ini ya seperti itu. Kemudian kita tampilkan menggunakan perulangan ya, for each gitu ya. Kemudian var dari misalkan produk di dalam produk gitu ya. Kemudian kita tampilkan konsol produk gitu ya. Kemudian konsol keyboard atau nggak usah juga apa-apa. Jadi ini kalau misalkan kita run gitu ya, nanti akan tampil ya yang ada di sini, Tapi di day of red di dalam yang di sini, return di sini. Oke, semoga masih bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang bingung, langsung tanya di komen di YouTube boleh, atau chat pribadi juga boleh. Oke, langsung kita run, misalnya kita run gitu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kita program. Oke, mungkin seperti itu terkait object collection. Kemudian selanjutnya ada yang namanya extension class. Kalian boleh membuat sebuah extension class gitu ya. Boleh gitu ya. Misalkan kita buat sebuah extension class gitu ya. Misalkan di sini kita enter lagi biar lebih. Jadi kita pengen mengextension kelas produk, bisa di sini. Misalnya kita buat kelas tadi misalkan public static class extension class misalkan namanya. Extension class, kemudian kita buat isinya adalah mengextension dari kelas produk gitu ya. Berarti di sini kita buat public static string, misalkan metodenya huruf besar misalkan, huruf besar. Huruf besar mengambil dari mana? Mengextension dari mana? Dari kelas yang namanya kelas produk. Kayak gini caranya. Produk misalkan kayak gitu. Kemudian di sini kita mengembalikan metode ini, kita mengembalikan return p dot nama produk gitu ya. Kemudian tuh apa? Karena huruf besar ya. Tuh upper. Oke, kemudian kayak gini. Udah jadi. Nah, untuk memanggilnya kita memanggil di dalam di sini di dalam metode utamanya. Dan cara memanggilnya itu di sini kan tadi kalian buat sebuah metode huruf besar ya. Berarti kita bisa langsung untuk menunjukkan di sini bisa langsung panggil produk dot huruf besar. Kayak gini. Ya, jadi nanti hasilnya ada yang di uppercase ya. Yang di uppercase adalah di huruf besar itu adalah si nama
produknya di sini nih. Nama produknya nanti akan besar semua. Oke, kalau kita kitaran gitu ya, nanti akan hasilnya uppercase semua. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk pembelajaran minggu sesi kedua ini. Semoga masih bisa dipahami, kerjain tugasnya, ada tugas di dalam sebuah PDF-nya gitu ya. Coba dipahami dan dikerjakan. Oke, terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat siang.